Apakah rencana membawa Harry kembali ke Inggris kini berubah menjadi mimpi buruk yang Quayle menghantui? Benarkah Meghan benar-benar memutus Lin Lockboy ayahnya yang sedang sakit parah? Dan apakah Ratu Camilla pernah memberikan catatan rieng cho Dien Pien Tu Pai Nyan Wat Lei Kam Hung tu mantan suaminya, Andrew Parker Bowles? Langkah terbaru, Pangeran Harry tidak lagi dipandang sebagai tindakan putus asa di kalangan kerajaan. Sebaliknya, langkah ini dianalisis sebagai sebuah strategi. Sejumlah pakar kini berpendapat bahwa apa yang tampak seperti permohonan demi keselamatan sebenarnya adalah upaya yang diperhitungkan dengan cermat untuk memaksakan kepulangannya ke Inggris sesuai dengan syarat yang ia inginkan. Di balik dinding istana, tanda-tanda kewaspadaan mulai muncul secara diam-diam. Simpati media terpecah, kesabaran publik semakin menipis, dan keheningan Raja Charles bukanlah kebetulan. Apakah ini perjudian paling berani Harry sejauh ini atau justru langkah yang akan berbalik merugikannya? Tetap bersama kami saat kami mengupas semuanya secara mendalam. Langkah yang menurut para ahli sejak awal tidak pernah benar-benar soal keamanan. Di dalam istana kerajaan, kekuasaan jarang ditunjukkan secara terbuka. Ia dijalankan melalui keheningan, pengendalian diri, dan pemahaman hierarki yang tidak tertulis. Setiap keputusan dipertimbangkan bukan hanya berdasarkan dampaknya hari ini, tetapi juga bagaimana hal itu dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di masa depan. Saat monarki tengah menghadapi isu kesehatan, perencanaan suksesi, dan sorotan publik yang intens, satu langkah kecil dari pihak luar pun bisa menimbulkan gelombang besar dalam seluruh struktur. Inilah latar belakang penuh ketegangan di mana tindakan terbaru Pangeran Harry kini sedang ditelaah. Para pengamat kerajaan menyebut bahwa istana saat ini berada dalam kondisi kehati-hatian yang terkendali. Raja Charles menjalankan pemerintahannya di tengah kekhawatiran soal kesehatan. Sementara Pangeran William dan Catherine semakin dipandang sebagai pilar stabilitas masa depan institusi kerajaan. Dalam situasi seperti ini, kejelasan peran menjadi sangat krusial. Mereka yang berada di puncak harus tampil bersatu, tegas, dan tak tergoyahkan. Setiap upaya untuk mengaburkan batas-batas tersebut, para ahli memperingatkan berisiko membuka kembali retakan lama yang telah susah payah ditutup oleh monarki. Dalam keseimbangan yang rapuh inilah dorongan baru. Pangeran Harry untuk mendapatkan perlindungan keamanan di Inggris muncul secara senyap, namun dengan konsekuensi yang sangat besar. Inti dari perselisihan ini adalah tuntutannya atas perlindungan otomatis berupa polisi bersenjata yang didanai pembayar pajak setiap kali ia berada di Inggris. Perlindungan tersebut dicabut pada awal 2020 setelah ia mundur dari tugas kerajaan dan pindah ke luar negeri. Alasannya jelas, perlindungan semacam itu hanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan yang masih aktif dan memiliki kewajiban publik secara terus-menerus. Harry menggugat keputusan tersebut ke pengadilan dengan alasan bahwa prosedur yang benar tidak diikuti dan bahwa ancaman yang berkelanjutan membenarkan perlindungan tersebut tetap diberikan. Ia kalah, ia mengajukan banding, ia kembali kalah. Pengadilan memutuskan bahwa karena ia tidak lagi tinggal atau bekerja di Inggris, pengaturan keamanannya harus dinilai berdasarkan kasus per kasus, bukan dijamin secara otomatis. Yang membuat para pakar merasa gelisah bukanlah riwayat hukum itu sendiri, melainkan langkah selanjutnya. Harry kemudian meminta peninjauan ulang oleh Kementerian Dalam Negeri dengan klaim bahwa pengaturan keamanannya belum dievaluasi kembali sejak ia meninggalkan Inggris. Di permukaan, permintaan ini tampak bersifat administratif, namun para komentator kerajaan menilai bahwa cara penyampaiannya sangat disengaja. Ia berulang kali menggambarkan keamanan sebagai satu-satunya hal yang menghalanginya untuk kembali ke Inggris bersama anak-anaknya dan menghabiskan waktu yang bermakna di sana, dengan sengaja menyederhanakan persoalan menjadi satu hambatan utama. Para pengkritik menilai bahwa ia sengaja mengalihkan perdebatan dari ranah hukum ke ranah moral, seolah menyiratkan bahwa jika perlindungan dipulihkan, maka kepulangannya bukan hanya masuk akal,
tetapi juga sudah seharusnya terjadi sejak lama. Para ahli menekankan bahwa perlindungan polisi otomatis bukan sekadar soal keselamatan fisik. Perlindungan tersebut membawa makna simbolis. Ia memberikan status dan menandakan kepentingan nasional. Mengembalikannya berarti secara diam-diam membatalkan salah satu konsekuensi paling jelas dari keluarnya Harry dari peran kerajaan. Jika bahasa ketakutan disingkirkan, para pakar berpendapat yang muncul bukanlah kerentanan, melainkan niat. Pertanyaannya kemudian, apakah ini benar-benar soal keamanan atau tentang merebut kembali sesuatu yang jauh lebih besar? Tetap bersama kami. Mengapa para ahli menyebutnya sebagai skenario mimpi buruk? Para pengamat kerajaan sejak awal menegaskan satu hal penting. Apa yang disebut sebagai mimpi buruk ini sama sekali bukan tentang Pangeran Harry sekadar berkunjung ke Inggris. Tidak ada yang merasa terancam oleh seorang anak yang ingin menemui ayahnya atau seorang bangsawan yang menghadiri acara amal. Kekhawatiran sebenarnya berada di tempat lain dan sifatnya jauh lebih struktural. Istilah skenario mimpi buruk sebagaimana digunakan para analis merujuk pada dampak dari persetujuan keamanan, bukan pada kehadiran fisik itu sendiri. Menurut para ahli, pemberian kembali perlindungan polisi negara secara otomatis kepada Harry akan membawa dampak yang melampaui isu keselamatan. Langkah itu akan secara halus memulihkan bentuk status resmi yang dengan sengaja dicabut ketika ia mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020. Dan begitu status tersebut dipulihkan, para kritikus memperingatkan, rangkaian konsekuensi lanjutan akan sulit dihentikan. Perlindungan otomatis bukanlah fasilitas netral. Dalam konteks kerajaan, hal itu menandakan bahwa seseorang masih dipandang sebagai figur yang dilindungi dan memiliki kepentingan nasional. Para pakar menilai bahwa penetapan seperti itu akan mengaburkan batas antara warga negara biasa yang tinggal di luar negeri dan anggota senior kerajaan yang beroperasi dalam kerangka negara. Garis pemisah inilah menurut mereka yang dengan susah payah dijaga oleh monarki setelah kepergian Harry dan Meghan. Dari titik itu, para komentator menguraikan implikasi yang lebih luas. Jika Harry memenuhi syarat untuk perlindungan permanen, pertanyaan tentang tempat tinggal segera muncul. Mungkin bukan pemulihan resmi sebagai anggota kerajaan yang aktif, tetapi kunjungan yang lebih lama, kehadiran semi permanen, dan visibilitas yang kembali meningkat di Inggris. Persetujuan keamanan akan membuat semua itu memungkinkan, bahkan nyaman, dan di mana ada visibilitas, di situ muncul pengaruh. Para ahli juga menyoroti pendanaan publik sebagai garis patahan yang krusial. Perlindungan otomatis berarti penggunaan dana pembayar pajak pada saat keuangan publik berada di bawah tekanan dan sorotan ketat. Para pengkritik memperingatkan bahwa hal ini akan memicu reaksi keras, tidak hanya terhadap Harry, tetapi juga terhadap monarki itu sendiri, yang tak terelakkan akan dianggap ikut bertanggung jawab meskipun tidak terlibat secara resmi. Inilah alasan mengapa para analis menegaskan bahwa isu ini bukan bersifat emosional, pribadi, atau sebagai bentuk hukuman. Ini adalah persoalan institusional. Mereka berpendapat bahwa monarki berfungsi berdasarkan batas-batas yang jelas. Sekali batas tersebut dilemahkan, sangat jarang bisa dipulihkan sepenuhnya. Pemberian keamanan tidak akan berdiri sendiri. Langkah itu akan mengubah kembali posisi Harry dalam ekosistem nasional. Yang paling mengkhawatirkan bagi para ahli adalah presiden yang akan tercipta. Jika meninggalkan tugas, kerajaan tidak lagi membawa konsekuensi permanen. Pesan apa yang disampaikan? Bahwa peran bisa ditolak, dikritik, bahkan dimonetisasi. Namun kemudian sebagian dapat direbut kembali melalui tekanan hukum dan politik. Itulah sebabnya para komentator menggunakan bahasa yang begitu tegas. Skenario mimpi buruk bukan tentang niat jahat, melainkan tentang dampak tak terduga. Satu persetujuan saja, para ahli memperingatkan, dapat membuka kembali pintu-pintu yang ditutup dengan alasan kuat. Dan sekali terbuka, pintu-pintu itu mungkin tidak akan pernah tertutup sepenuhnya lagi. Jadi, jika pemberian keamanan berisiko membuka kembali pintu yang telah disegel,
Mengapa istana memilih diam daripada melawan secara terbuka? Teruslah menonton untuk mengetahui jawabannya. Reaksi, keheningan, jarak, dan kendali. Dari luar, tanggapan istana terhadap langkah terbaru. Pangeran Harry tampak hampir pasif. Tidak ada penyangkalan keras, tidak ada pernyataan emosional, juga tidak terlihat upaya terbuka untuk menghentikan narasi yang berkembang. Namun, para pakar kerajaan menegaskan bahwa ketenangan yang tampak ini sama sekali bukan kebetulan, apalagi kelemahan. Sikap itu disengaja, penuh disiplin, dan dikendalikan dengan sangat ketat. Secara resmi, posisi istana ditunjukkan melalui sikap menahan diri. Tidak ada dukungan publik terhadap permintaan peninjauan keamanan Harry, dan tidak ada upaya untuk memengaruhi proses tersebut. Istana Buckingham dengan cermat menghindari komentar apapun, membiarkan persoalan ini tetap berada sepenuhnya di ranah hukum, di tangan Kementerian Dalam Negeri dan kerangka tinjauan keamanan independen. Para sumber internal menekankan bahwa jarak ini adalah pilihan yang sadar. Campur tangan yang terlihat jelas akan segera memicu persoalan konstitusional dan membuka peluang tuduhan keberpihakan atau tekanan politik terhadap raja. Para ahli juga menyoroti struktur proses pengambilan keputusan itu sendiri. Pengaturan keamanan dinilai oleh sebuah komite yang melibatkan pejabat senior kepolisian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, serta unsur dari rumah tangga kerajaan. Meskipun raja tidak secara langsung menentukan hasil, institusinya tetap memiliki perwakilan. Para analis menggambarkan hal ini sebagai pengaruh tidak langsung, bukan perintah terbuka. Istana dapat menyampaikan sinyal kehati-hatian, konteks, dan konsekuensi tanpa pernah mengeluarkan instruksi. Inilah, menurut para pakar, cara kendali dijalankan dalam monarki modern. Para pejabat istana menekankan bahwa keheningan tidak boleh disalahartikan sebagai keraguan. Justru sebaliknya, sikap ini mencerminkan pemahaman yang semakin matang setelah pengalaman masa lalu yang berujung bumerang. Bertahun-tahun wawancara, dokumenter, dan pengungkapan dalam memoir telah mengajarkan keluarga kerajaan bahwa setiap kata yang diucapkan di ruang publik bisa dipelintir, dibingkai ulang, atau dimonetisasi. Keheningan memotong sumber oksigen narasi, ia mencegah eskalasi, dan yang terpenting, ia menghindari pemberian momentum naratif yang bisa dimanfaatkan Harry untuk mengklaim bahwa rekonsiliasi sudah mulai terjadi. Strategi ini juga menyoroti ketegangan utama yang dihadapi Raja Charles. Peran sebagai ayah versus peran sebagai raja. Sebagai seorang ayah, Charles diyakini menginginkan rekonsiliasi, terlebih di tengah perjuangannya melawan kanker dan refleksi atas warisan hidupnya. Namun sebagai raja, tanggung jawab utamanya adalah stabilitas institusi. Para ahli berpendapat bahwa Charles memahami bahwa setiap gestur emosional yang dilakukan secara terbuka akan dibaca sebagai konsesi politik. Dengan menjaga jarak, ia melindungi mahkota agar tidak terlihat reaktif atau terpecah. Perhitungan ini menjadi semakin kompleks ketika Pangeran William dan Catherine ikut diperhitungkan. Sumber-sumber istana menyebutkan bahwa pandangan mereka memiliki bobot besar dalam diskusi internal. William, sebagai pewaris tahta, berfokus pada stabilitas jangka panjang dan kepercayaan publik. Catherine, dengan tingkat popularitas yang tetap sangat tinggi, melambangkan kesinambungan dan ketenangan. Para pakar mengatakan bahwa hampir tidak ada keinginan di lingkaran mereka untuk membuka kembali luka lama atau menghadirkan narasi paralel yang mengganggu, terutama saat monarki sudah berada di bawah tekanan. Dalam konteks ini, keheningan istana menjadi bentuk kendali tersendiri. Ia menjaga tempo tetap lambat, mempertahankan batas risiko, dan mendorong tekanan tetap berada di luar. Para analis menegaskan bahwa ini bukan tentang menghukum Harry, melainkan menolak untuk diseret ke dalam keputusan yang digerakkan oleh emosi, siklus media, atau simpati publik. Pada akhirnya, para ahli menggambarkan reaksi istana sebagai bentuk kesabaran strategis. Dengan tidak mengatakan apapun, monarki menolak memvalidasi premis dari kampanye Harry. Dan dalam tradisi kerajaan, penahanan diri semacam ini justru bisa menjadi sinyal paling kuat. Institusi itu mengamati, menimbang,
dan menolak untuk dipercepat. Lalu, apa yang terjadi ketika keheningan ini dihadapkan pada permohonan langsung? Apakah inilah momen ketika segalanya berubah? Tetap bersama kami. Pertemuan puncak di mana Charles mengabaikan Harry. Para pakar kerajaan kini menunjuk pada satu momen penentu awal tahun ini sebagai titik balik yang menjelaskan semua langkah Pangeran Harry setelahnya. Itu adalah pertemuan tingkat tinggi di mana Harry, menurut berbagai sumber internal, menyampaikan permohonan pribadi dan langsung untuk rekonsiliasi. Harapan saat itu sangat tinggi dengan kondisi kesehatan Raja Charles, tekanan publik yang meningkat, dan bertahun-tahun keheningan sebagai latar belakang. Pertemuan ini secara luas dipandang sebagai kesempatan Harry untuk mengatur ulang hubungan tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Itulah momen ketika istana menarik garis batasnya yang paling jelas. Menurut para analis yang memahami jalannya pertemuan tersebut, pesan Harry disampaikan dengan nada emosional dan mendesak. Ia dilaporkan membingkai permohonannya sebagai ia menyampaikan permohonannya dengan berfokus pada keluarga, waktu, dan penyesalan, menekankan pentingnya dialog selagi kesempatan itu masih ada. Namun, yang benar-benar mengejutkan para pengamat bukanlah apa yang dikatakan Harry, melainkan apa yang tidak dikatakan Charles. Para ahli menggambarkan respons sang raja sebagai begitu tertahan hingga nyaris tidak ada. Tidak terdengar kata-kata hangat, tidak ada bahasa rekonsiliasi, dan tidak ada komitmen untuk melanjutkan pembicaraan. Yang paling mencolok, tidak ada tindak lanjut sama sekali. Para komentator kerajaan menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahpahaman. Ini adalah sebuah pilihan yang disengaja. Dalam konteks kerajaan, keheningan adalah bentuk komunikasi. Para analis menilai Charles menolak terlibat secara bermakna karena pengakuan apapun, baik di ruang publik maupun semi-publik, akan membawa implikasi yang jauh melampaui momen keluarga pribadi. Istana memahami bahwa bahkan konsesi sekecil apapun dapat ditafsirkan sebagai perubahan kebijakan, sebuah undangan untuk menegosiasikan ulang batas-batas yang telah ditetapkan ketika Harry mundur dari tugas kerajaan. Yang membuat pertemuan ini semakin signifikan adalah konteksnya. Ini bukan percakapan santai. Pertemuan tersebut terjadi setelah bertahun-tahun wawancara yang disiarkan di televisi dan telah merusak kepercayaan secara mendalam. Pada saat pertemuan berlangsung, para ahli menyebut istana telah sampai pada kesimpulan bahwa rekonsiliasi tidak bisa dipentaskan, dimediasi, atau dipercepat di bawah tekanan. Rekonsiliasi hanya dapat terjadi secara pribadi, tanpa kamera dan tanpa daya tawar. Permohonan Harry, betapapun tulusnya, datang di tengah paparan media yang terus berlanjut dan menurut para analis, hal itu membuat keterlibatan yang bermakna menjadi mustahil. Inilah sebabnya para pakar menyebut pertemuan puncak tersebut sebagai sinyal paling jelas sejauh ini bahwa istana tidak akan bernegosiasi secara terbuka. Seruan emosional, betapapun manusiawinya, tidak akan mengalahkan risiko institusional. Monarki beroperasi berdasarkan preseden. Jika satu batas dilonggarkan di bawah tekanan, batas-batas lain hampir pasti akan menyusul. Charles sebagai raja pada momen itu memilih pengendalian daripada belas kasih. Yang krusial, para ahli mengaitkan pertemuan ini secara langsung dengan langkah terbaru Harry. Setelah gagal memperoleh keterlibatan melalui pendekatan emosional, Harry beralih ke proses. Alih-alih mencari dialog, ia kembali menggunakan mekanisme hukum dan administratif, menghidupkan kembali isu keamanan sebagai medan utama pertarungannya. Para analis berpendapat bahwa ini bukan kebetulan melainkan konsekuensi. Ketika jalur emosional tertutup, jalur strategis menjadi satu-satunya pilihan. Dalam konteks itu, pertemuan tersebut memberi kerangka baru bagi semua yang terjadi setelahnya. Ia menjelaskan mengapa Harry menggeser narasinya ke soal keselamatan dan hambatan, serta mengapa para ahli kini memandang tindakannya bukan lagi sebagai upaya rekonsiliasi, melainkan sebagai bentuk tekanan. Penolakan raja untuk terlibat tidak mengakhiri konflik. Ia mengalihkannya. Dan di mata para pakar kerajaan, momen hening tanpa respons
itulah yang mungkin telah membuka jalan bagi skenario mimpi buruk yang kini menimbulkan kekhawatiran besar. Namun, setelah istana memilih diam, apakah pers mulai memandang Harry secara berbeda? Tetap bersama kami. Dari simpati menuju kecurigaan, reaksi media terhadap langkah terbaru Pangeran Harry mengalami perubahan yang jelas dan bermakna. Apa yang semula dimulai dengan gelombang liputan simpatik perlahan mengeras menjadi skeptisisme. Dengan banyak media kini mempertanyakan bukan hanya metodenya, tetapi juga motifnya. Para ahli mengatakan perubahan nada ini merupakan salah satu indikator paling kuat bahwa narasi seputar Harry telah bergeser, dan mungkin secara permanen. Pada tahap awal, judul-judul berita menggambarkan Harry sebagai sosok yang terisolasi dan terdampar secara emosional. Liputan berfokus pada hubungannya yang renggang dengan sang ayah, keterasingannya dari kehidupan kerajaan, dan harga manusiawi dari perpecahan keluarga. Pemberitaan menyoroti komentarnya tentang kerinduan terhadap Inggris, kekhawatiran akan keselamatan anak-anaknya, serta keinginannya untuk berdamai selagi masih ada waktu. Untuk sesaat, sudut pandang media terasa lebih lembut. Harry digambarkan bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai seorang anak yang terluka, bergulat dengan kehilangan, penyesalan, dan jarak. Nada itu mulai berubah ketika muncul kabar tentang permintaannya untuk peninjauan ulang keamanan oleh Kementerian Dalam Negeri. Seketika bingkai pemberitaan bergeser dari emosi ke niat. Para komentator mulai mempertanyakan mengapa kasus yang secara hukum telah diselesaikan kembali dibuka. Para analis menekankan bahwa Harry telah kalah dalam gugatan awal maupun banding dan bahwa tidak ada perubahan substansial dalam keadaan yang mendasari hampir tidak mengalami perubahan apapun. Pertanyaan pun dengan cepat bergeser dari mengapa Harry terluka menjadi apa yang sebenarnya ingin dicapai Harry. Sejak saat itu, simpati mulai digantikan oleh kecurigaan. Editorial dan diskusi di berbagai program siaran mulai membedah pilihan kata Harry, terutama penekanannya yang berulang bahwa keamanan adalah satu-satunya penghalang yang mencegahnya kembali ke Inggris. Para analis media menilai argumen tersebut terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan konsekuensi dari keputusan yang ia ambil sendiri pada tahun 2020. Gagasan bahwa perlindungan keamanan semata menjadi penghalang kepulangan Harry ke Inggris terdengar bagi banyak pengamat sebagai narasi yang dirancang untuk menekan institusi, bukan untuk mencerminkan realitas. Para pakar kerajaan yang tampil di berbagai media besar memperkuat pandangan ini. Mereka menegaskan bahwa Harry tidak dilarang mengunjungi Inggris dan juga tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Yang tidak ia miliki adalah pengamanan otomatis, permanen, dan dibiayai oleh pembayar pajak. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi fokus utama pemberitaan media. Seperti yang dikatakan salah satu komentator, isu ini tidak lagi soal keselamatan, melainkan soal status. Dan status menurut para pengkritik adalah tujuan sebenarnya. Media Inggris khususnya berubah menjadi jauh lebih kritis. Baik tabloid maupun surat kabar arus utama mempertanyakan apakah publik pantas menanggung beban finansial tambahan di tengah krisis biaya hidup. Keluhan-keluhan lama kembali mencuat. Wawancara dengan Oprah, serial Netflix, dan memoir Spare ditinjau ulang dengan sudut pandang yang jauh lebih keras. Para komentator mempertanyakan apakah seseorang yang berulang kali mengkritik monarki masih pantas berharap hak istimewa kehidupan kerajaan dipulihkan. Nada dominan dalam pemberitaan Inggris bergeser menuju rasa jenuh dan frustrasi. Di Amerika Serikat, reaksinya lebih tertahan namun tidak kalah bermakna. Media Amerika yang sebelumnya menyambut narasi Harry dan Meghan tentang pelarian dan penentuan nasib sendiri mulai mengambil sikap yang lebih berhati-hati. Para analis hukum dan komentator politik mengangkat pertanyaan seputar kewajiban keamanan internasional serta implikasinya bagi pembayar pajak AS. Simpati berubah menjadi rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu berkembang menjadi kekhawatiran. Kini para ahli menggambarkan munculnya konsensus media yang semakin kuat di kedua sisi Atlantik. Ini bukan lagi cerita tentang perlindungan pribadi,
Ini adalah soal tekanan, citra, dan pengaruh. Media telah beralih dari mengisahkan penderitaan Harry menjadi menguji strateginya. Dan begitu pergeseran itu terjadi, sangat sulit untuk dibalikan. Pada akhirnya, dampak media telah mengubah medan pertempuran. Dulu simpati menggerakkan narasi Harry. Kini, pengawasan ketatlah yang mendefinisikannya. Para pakar memperingatkan bahwa di pengadilan opini publik, kecurigaan jauh lebih sulit dihapus daripada keheningan. Reaksi publik pun menjadi dingin. Tanggapan masyarakat terhadap dorongan terbaru Pangeran Harry telah berubah secara tegas, dan para ahli menyebut suasana di Inggris kini jauh lebih dingin dibandingkan beberapa tahun lalu. Simpati yang dulu ada perlahan digantikan oleh frustrasi, skeptisisme, dan perasaan bahwa publik telah melangkah maju. Salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk reaksi ini adalah tekanan biaya hidup yang dihadapi Inggris. Saat rumah tangga bergulat dengan lonjakan tagihan energi, pajak yang lebih tinggi, dan ketidakpastian ekonomi, gagasan untuk mengembalikan perlindungan yang dibiayai pembayar pajak bagi seorang bangsawan non-aktif benar-benar memicu emosi. Para ahli mencatat bahwa toleransi publik terhadap hak istimewa yang dirasakan kini berada pada titik terendah. Dalam situasi seperti ini, argumen yang bernuansa hak atau keistimewaan, meski tidak disampaikan secara langsung menuai penolakan. Penolakan tersebut kembali memicu reaksi keras terkait isu keamanan. Banyak warga Inggris masih ingat dengan jelas alasan mengapa perlindungan otomatis dicabut sejak awal. Ketika Harry dan Meghan mundur dari tugas kerajaan pada tahun 2020, pemahamannya adalah bahwa hak istimewa yang terkait dengan pengabdian juga akan berakhir. Para pakar menyebut bahwa bagi banyak orang Inggris, persoalan ini sudah selesai. Upaya untuk mengungkitnya kembali sekarang dipandang bukan sebagai kebutuhan keamanan, melainkan sebagai usaha untuk menegosiasikan ulang kesepakatan yang tidak pernah disetujui publik untuk dibuka kembali. Hasil jajak pendapat, komentar, dan forum publik mencerminkan pergeseran ini. Acara telepon interaktif, kolom komentar, dan perdebatan di media sosial menunjukkan penurunan dukungan terhadap posisi Harry. Meski masih ada yang bersimpati terhadap konflik keluarga tersebut, jauh lebih sedikit yang mendukung penggunaan uang publik untuk memfasilitasi kepulangannya. Para analis melihat satu tema yang terus berulang dalam opini publik. Empati tidak sama dengan kewajiban. Seiring perdebatan memanas, serangan-serangan publik Harry dan Meghan terhadap monarki di masa lalu kembali mencuat dengan kuat. Wawancara Oprah, serial Netflix, dan memoir Spare terus-menerus dikutip oleh para pengkritik sebagai alasan mengapa kepercayaan telah terkikis. Para ahli menilai bahwa momen-momen ini kini justru merugikan Harry, memperkuat persepsi bahwa ia menginginkan manfaat kehidupan kerajaan tanpa menerima tanggung jawab atau batasan yang menyertainya. Dalam konteks ini, para ahli memperingatkan bahwa pengampunan publik pada dasarnya telah berakhir. Menurut mereka, masyarakat Inggris masih mampu memahami perbedaan pendapat, tetapi tidak menerima keluhan yang terus diulang-ulang sambil disertai tuntutan baru. Suasana hati publik bukan bersifat permusuhan, melainkan mengeras. Dan ketika sentimen publik mencapai titik seperti itu, para analis mengatakan ia menjadi salah satu kekuatan paling menentukan dalam membentuk cara institusi bereaksi. Jika pengampunan publik telah memudar, mengapa Harry justru tampak mengubah pendekatannya sekarang? Dan apa sebenarnya yang ingin ia atur ulang? Tetap bersama kami. Project V dan dorongan PR. Para pakar kerajaan semakin melihat langkah-langkah terbaru Pangeran Harry melalui kacamata apa yang di kalangan istana dikenal sebagai Project V. Istilah ini yang digunakan secara informal oleh sumber internal dan komentator merujuk pada dugaan upaya untuk mencairkan hubungan yang membeku antara Sussex, istana, dan publik Inggris. Meski tidak pernah diakui secara resmi, para ahli berpendapat bahwa pola perilaku seputar kehadiran Harry baru-baru ini di Inggris terlalu selaras dengan strategi tersebut untuk diabaikan.
Analisis ini berpusat pada kunjungan Harry ke Inggris pada bulan September. Di permukaan, kunjungan itu tampak biasa saja, bahkan positif. Ia datang dengan senyum, berinteraksi hangat dengan masyarakat, dan melakukan donasi amal yang dipublikasikan secara luas, dilaporkan melebihi 1 juta pound untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan. Ia menghadiri berbagai acara dengan citra yang dikelola secara cermat, memancarkan ketenangan, kemurahan hati, dan kesan mudah didekati. Bagi banyak pengamat, ini terlihat seperti sebuah soft reset. Namun para ahli membedah kunjungan tersebut sebagai latihan hubungan masyarakat yang terencana, bukan kepulangan spontan. Mereka menyoroti bagaimana setiap penampilan dikendalikan, setiap interaksi didokumentasikan, dan setiap pesan disusun dengan hati-hati. Pertemuan telah dijadwalkan sebelumnya, narasi sudah ditetapkan. Para analis berpendapat bahwa tujuannya bukanlah rekonsiliasi di balik pintu tertutup, melainkan rehabilitasi citra di ruang publik. Dengan kata lain, Project Tau tidak diarahkan untuk menyembuhkan hubungan secara pribadi, melainkan untuk menghangatkan persepsi dari luar. Para komentator kerajaan menegaskan bahwa citra memang penting dalam monarki, tetapi tidaklah cukup. Donasi dan senyum mungkin bisa mengubah judul berita untuk sementara waktu, namun tidak menyentuh pelanggaran kepercayaan mendasar yang timbul akibat bertahun-tahun kritik terbuka. Para ahli mencatat bahwa kunjungan tersebut tidak disertai permintaan maaf. Tidak ada pengakuan atas dampak yang telah ditimbulkan. Tidak ada sinyal pembatasan diri di masa depan. Sebaliknya, penekanan tetap pada visibilitas dan niat baik tanpa akuntabilitas. Skeptisisme istana pun semakin dalam sebagai akibatnya. Sumber internal menyebutkan bahwa meskipun aspek visual dicatat, hal itu tidak dianggap meyakinkan. Bahkan, kebocoran informasi dan pengarahan media yang terus berlanjut selama dan setelah kunjungan justru menguatkan kekhawatiran lama. Setiap laporan, setiap sumber anonim semakin menegaskan bagi istana bahwa kerahasiaan masih menjadi masalah. Sebuah kelemahan mendasar bagi institusi yang dibangun di atas prinsip kepercayaan dan diskresi. Inilah hambatan yang bersifat fundamental. Para ahli juga menyoroti kontras yang tajam antara sikap menahan diri istana dan keterlibatan berkelanjutan kubu Sussex dengan narasi media. Sementara istana Buckingham tetap diam, cerita-cerita terus bermunculan membingkai kunjungan tersebut sebagai kemajuan dan memberi isyarat adanya rekonsiliasi. Para analis berpendapat bahwa ketidakseimbangan ini merusak potensi niat baik apapun yang mungkin dihasilkan oleh dorongan PR tersebut. Pada akhirnya, Project Tau dipandang oleh para pakar sebagai sebuah kesalahan perhitungan strategis. Hubungan masyarakat dapat melunakkan sudut-sudut tajam, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab. Tanpa batas yang jelas, penyesalan yang tulus, dan keheningan yang konsisten, para ahli menilai bahwa tidak ada jumlah citra positif apapun yang mampu meyakinkan istana untuk membuka kembali pintu yang sengaja mereka tutup. Setiap kebocoran informasi justru memperkeras sikap skeptis, membuat kemungkinan rekonsiliasi bukan hanya menjauh, tetapi semakin kecil. Inilah yang oleh para pakar istana disebut sebagai ancaman istana tandingan. Bahaya sesungguhnya, menurut para ahli, bukan terletak pada apakah Harry kembali ke Inggris, melainkan pada apa yang akan diciptakan oleh kepulangannya. Karena ketika dua narasi kerajaan hidup berdampingan, kendali menjadi hampir mustahil dipertahankan. Di titik inilah, kekhawatiran meningkat dari sekadar ketegangan keluarga menjadi apa yang secara terbuka digambarkan analis sebagai sebuah mimpi buruk kerajaan. Inti dari ketakutan itu adalah kemungkinan terbentuknya sebuah istana saingan di depan mata publik. Para ahli menjelaskan bahwa kepulangan Sussex, bahkan dalam bentuk terbatas atau tidak resmi, hampir pasti akan menyedot perhatian media. Harry dan Meghan tetap merupakan figur global, dan kehadiran mereka di Inggris akan memicu pemberitaan besar terlepas dari status resmi apapun. Para analis memperingatkan bahwa setiap penampilan, kunjungan, atau acara amal akan dibingkai sebagai narasi tandingan terhadap anggota kerajaan yang aktif,
mengalihkan fokus dari tugas dan pesan inti monarki. Di era yang digerakkan oleh klik dan konflik, perbandingan akan sulit dihindari. Gangguan media ini, menurut para pakar, membawa konsekuensi serius bagi masa depan pemerintahan Pangeran William. Sebagai pewaris tahta, William tengah berupaya memproyeksikan stabilitas, kesinambungan, dan pengabdian yang tenang. Kehadiran Sussex yang sangat terlihat akan memecah citra tersebut, memaksa perbandingan terus-menerus antara dua jalur kerajaan, kewajiban versus pembangkangan, penahanan diri versus keterbukaan. Para komentator memperingatkan bahwa dinamika ini dapat melemahkan otoritas William jauh sebelum ia naik tahta, serta mengikis kepercayaan publik terhadap monarki yang bersatu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, menurut para analis, adalah terciptanya narasi kerajaan paralel. Bahkan tanpa gelar atau peran resmi, Harry dan Meghan dapat beroperasi dalam imajinasi publik sebagai merek kerajaan alternatif. Kegiatan, pidato, dan inisiatif amal mereka akan tetap ditafsirkan melalui lensa kerajaan, terlepas dari penyangkalan apapun. Para ahli memperingatkan bahwa kondisi ini pada dasarnya menciptakan dua pusat perhatian yang bersaing untuk mendapatkan legitimasi, simpati, dan pengaruh. Kekhawatiran tidak berhenti pada soal citra, tetapi juga menyentuh aspek praktis. Agenda yang tumpang tindih dapat mengurangi dampak. Pesan yang saling bertentangan bisa membingungkan publik. Loyalitas yang terbelah di antara lembaga amal, pendukung, bahkan mitra persemakmuran dapat muncul. Para ahli menegaskan bahwa monarki bergantung pada kejelasan dan hierarki, dan narasi tandingan merusak keduanya. Disinilah istilah mimpi buruk kerajaan menemukan maknanya. Ia tidak menggambarkan niat jahat, melainkan kekacauan struktural. Para analis menekankan bahwa persoalannya bukan apakah Harry berniat merongrong monarki, tetapi apakah kepulangannya secara tak terelakkan akan mengguncangnya. Dalam sistem yang dibangun atas simbolisme dan kesinambungan, dampak jauh lebih penting daripada niat. Para ahli menyimpulkan bahwa begitu sebuah istana paralel terbentuk, bahkan secara informal, hampir mustahil untuk mengendalikannya. Perhatian media, rasa ingin tahu publik, dan tekanan internal akan terus menyuburkannya. Dan bagi sebuah institusi yang sudah menghadapi modernisasi, masalah kesehatan di puncak kekuasaan, serta sorotan global, inilah skenario yang paling ingin dicegah oleh istana. Jadi, jika ancaman sebenarnya bukan terletak pada niat, melainkan pada dampak, mengapa Charles memilih keheningan sebagai langkah pertamanya? Tetap bersama kami. Mengapa Charles tetap pada pendiriannya? Para pakar kerajaan mengatakan bahwa alasan Raja Charles kini bersikap tegas dapat ditelusuri langsung ke keheningannya di masa lalu. Momen itu bukanlah kegagalan emosional atau kurangnya belas kasih, melainkan keputusan strategis yang terus membentuk respons istana. Menurut para analis, mengabaikan permohonan Harry bukanlah tindakan kejam, itu adalah bentuk pengendalian. Dengan menolak terlibat secara terbuka atau memberikan jaminan, Charles memberi sinyal bahwa rekonsiliasi tidak akan dinegosiasikan di bawah tekanan. Para ahli menekankan bahwa sang raja memahami perbedaan antara penyembuhan keluarga secara pribadi dan risiko institusional. Setiap konsesi yang terlihat, terutama setelah bertahun-tahun kritik publik, akan membawa konsekuensi yang jauh melampaui hubungan ayah dan anak. Inilah sebabnya para pakar mengingatkan agar tidak menyamakan peninjauan keamanan dengan rekonsiliasi. Membiarkan sebuah proses berjalan tidak berarti istana telah melunakkan sikapnya. Para analis menjelaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan menilai risiko, bukan membuka kembali pintu. Proses ini bersifat prosedural, bukan personal. Strategi istana, menurut para ahli, berakar pada kesabaran. Pendekatannya sederhana namun tegas, menunggu, mengamati, dan tidak bereaksi. Tanpa tajuk utama, tanpa narasi tandingan, tanpa respons emosional. Waktu, bukan konfrontasi, digunakan sebagai alat penstabil. Pada akhirnya, para ahli sepakat bahwa pintu itu belum dibanting tertutup, tetapi kini bukan lagi berada di tangan Harry.
Setiap pergerakan di masa depan akan terjadi sesuai dengan ketentuan istana, bukan melalui tekanan atau daya ungkit. Dan pergeseran kendali inilah yang mungkin menjadi hasil paling menentukan dari semuanya.